teman-teman. Jadi, kita pada soal ini kita diminta untuk menghitung fair market value price UNVR dengan menggunakan metode discounted free cash flow, lalu memberikan rekomendasinya antara buy atau sell yang mungkin teman-teman ingat pernah dikerjain di BLV ataupun di latihan IAPM sebelumnya. Nah, soal ini diberikan informasi terkait asumsi-asumsi apa aja yang ada di soal ini dan laporan keuangannya kayak laporan cash flow dan sebagainya. Pertama-tama kita tulis dulu apa aja yang diketahui di soal ini kayak ada harga pasarnya yaitu 2640 per lembar, lalu periodenya yaitu 10 tahun dan sebagainya yang tertera di soal ini. Lalu kita hitung data-data yang dibutuhkan. Tahun 2024 tuh jadi basisnya yaitu menjadi tahun yang ke-0. Lalu tahun pertama periode ramalannya dimulai dari tahun 2025 sampai 2034 yaitu tahun ke-10. Lalu di sini pertama kita isi dulu bagian EBIT dan proyeksinya. EBIT itu earnings before income and tax yaitu laba kotornya. Tahun 2024 EBIT-nya itu sebesar 4.414.880. Ini dalam jutaan rupiah ya. Lalu untuk ngitung proyeksi yang 2025 dan seterusnya kita pakai rumus EBIT di tahun 2024 yaitu tahun ke-0-nya dikaliin 1 ditambah asumsi pertumbuhan EBIT per tahunnya yaitu 4%. Ini ada di soal. Lalu untuk tahun selanjutnya itu tinggal ditarik aja dari tahun 2025. Lalu selanjutnya kita hitung EBIT dikali 1 min tax, yaitu EBIT yang udah kita hitung tadi, dikaliin dengan 1 minus tax-nya. Tax-nya itu sebesar 21%. Ini juga udah diberikan di soal. Nih, tingkat pajak badan usaha adalah sebesar 21% per tahun. Lalu selanjutnya ini tinggal ditarik aja. Lalu habis itu kita hitung NCO-nya atau biaya non-kasnya, yaitu biaya depresiasi. Di soal dikasih tahu cara hitungnya itu dari selisih akumulasi depresiasi aset tetap tahun 2024 dikurang yang 2023 dan dianggap tetap setiap tahunnya. Ini lihat catatan laporan posisi keuangan konsolidasi nomor 9. Akumulasi penyusutannya ini ada di tersedia di soal di data-datanya. Tinggal dikurangin aja. Nah, karena dia bilang bakalan tetap setiap tahunnya, makanya angkanya selalu sama. Lalu habis itu kita hitung OCF-nya, yaitu dari EBIT, EBIT dikali 1 min tax, lalu ditambah biaya non-kasnya, yaitu biaya depresiasi tadi, yaitu MCO. Lalu tarik aja sampai tahun 2034, ini. Lalu habis itu kita hitung capital expenditure-nya yaitu selisih perolehan dan penjualan aset tetap tahun 2023 dan 2024. Ini ada ditulis di soal capital expenditure diperhitungkan dari selisih perolehan aset tetap dan penjualan aset tetap tahun 2024 dan 2023 dan dianggap tetap setiap tahunnya. Lihat laporan arus kas bagian investasi. Ini laporan arus kasnya kita lihat dari arus kas dari investasi yang di sini. Lalu karena dia bilang dianggap tetap setiap tahunnya, makanya angkanya selalu sama. Lalu kita hitung delta net working capitalnya dengan menghitung working capital tahun 2024 dikurang working capital tahun 2023 seperti yang ada di soal dan dianggap tetap setiap tahunnya. Jadinya setiap tahunnya bakalan sama angkanya.
Working capital sendiri itu total aset lancar dikurang total liabilitas jangka pendek. Lalu selanjutnya kita hitung free cash flow-nya, yaitu dari OCF dikurang capital expenditure, ya, lalu dikurang delta NWC, net working capital. Ini tinggal ditarik aja. Lalu habis itu kita hitung continuing value-nya atau terminal value-nya dengan rumus FCF yang di tahun 2034 atau tahun terakhir itu dibagi required return-nya lalu dikurang growth-nya. Required return ini udah dikasih di soal. Required rate of return sebesar 12% per tahun. Growth-nya ini 4% yang tadi. Untuk hitung terminal value-nya. Lalu selanjutnya kita hitung present value dari free cash flow dan terminal value-nya. Caranya FCF di tahun tersebut ini FCF ini dibagi satu ditambah require return lalu dipangkatkan dengan tahun keberapa. Nah, misalnya 2025 ini FCF tahun 2025 dibagi satu ditambah required return yang udah dikasih tahu di soal tadi yaitu 12%, lalu dipangkatkan satu karena 2025 adalah periode pertama. Lalu tinggal tarik aja untuk tahun-tahun selanjutnya. Lalu prinsip value dari terminal value juga dengan nilai terminal value lalu dibagi satu ditambah required return-nya sebesar 12% yang udah dikasih tahu di soal lalu dipangkatkan 10 atau tahun berapa periode terakhir yang dikasih soal. Setelah itu kita hitung value of firm-nya ya, yaitu eh, total dari seluruh seluruh present value dan ya present value dari free cash flow dan present value dari terminal value. Habis itu kita hitung value of debt-nya. Ini mungkin eh, cara yang diajarin di BAV itu agak sedikit berbeda dengan di IAPM. Di IAPM kita biasanya diajarin value of debt itu liabilitas dikurang kas setara kas. Setelah itu kita dapat value, kita bisa hitung value of equity, eh, yaitu value of firm dikurang value of debt. Nah, setelah itu lembar sahamnya itu tersedia di soal yaitu sebesar 38 miliar sekian. Ini dibagi sejuta. Kenapa? Karena kita kan angka-angka yang kita gunakan tadi itu dalam jutaan, makanya lembar sahamnya juga harus disesuaikan. Lalu setelah itu kita bisa cari nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik itu value of equity dibagi lembar saham. Lalu habis itu kita bandingin sama market price yang sudah yang sudah dikasih di soal ini. Bandingin. Sini kan kita bisa lihat kalau saham itu sebenarnya over value karena nilai intrinsiknya lebih rendah dari harga pasarnya. Makanya sarannya dijual aja. Ya, terima kasih. Kalau masih ada yang tidak mengerti, boleh chat ke Puri. Chat Valen.